Ngabuburit asik belajar keteladanan dari buku Perempuan Itu Ibuku. Acara hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan launching buku Perempuan Itu Ibuku yang sudah dilakukan pada tanggal 22 Desember tahun 2022. Diharapkan dari kegiatan hari ini, kita sebagai generasi muda atau siapapun bisa mengikuti atau meneladani apa yang ada dari buku Perempuan Itu Ibuku. Semoga dengan keteladanan ini bisa menjadi pegangan hidup untuk masa depan kita. Selamat mengikuti acara hari ini. Baik, saya mengucapkan terima kasih atas acara ini, dan sebetulnya acara ini mempunyai tujuan supaya ibu yang ditulis di buku Perempuan Itu Ibuku bisa mendapat penjelasan lagi. Jadi saya menganggap bahwa apa yang ditulis tentang ibu-ibu kami itu oleh masing-masing putra-putrinya diharapkan supaya bisa menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang sekarang bisa melihat ibunya, bagaimana yang diharapkan dari seorang ibu, tapi juga dari anak, apa yang bisa diteladani dari anak kepada ibunya. Saya kira kalau kita memegang nilai-nilai baik yang diajarkan ibu kita, kemudian kita mengembangkan dengan baik juga untuk masa kini, disesuaikan dengan perkembangan sosial budaya yang kita hadapi, saya kira itu akan berjalan berkesinambungan dengan baik. Jadi kita melestarikan nilai-nilai yang baik, tapi juga kita mengembangkan nilai-nilai yang sesuai, yang baik untuk masa kini dan masa depan. Saya kira itu harapan yang ingin dituju dari acara ini. Terima kasih. Bapak dan Ibu serta para undangan yang saya hormati, marilah sejenak kita bersama menundukkan kepala kita, memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya Allah, Ya Rahman, dengan rahmat-Mu pada siang hari ini, kami dapat hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan bincang buku, belajar keteladanan dari buku Perempuan Itu Ibuku. Kami mohon curahkanlah rahmat dan hidayah-Mu. Karuniakanlah kemudahan, kelancaran, dan juga keberkahan acara ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semua ilmu dan pengalaman yang kami peroleh dari acara ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi ilmu yang menjadi bekal kami untuk senantiasa selalu menyayangi kedua orang tua kami dan menjadi tuntunan kami dalam mendidik anak-anak kami yang kelak akan menjadi penerus kami. Ya Allah, Ya Rahim, tautkanlah nama-Mu ya Allah dalam setiap aktivitas kami, berharap terbimbing dalam setiap langkah kami. Kami tautkan doa dalam setiap kegiatan kami, berharap akhir yang baik dalam setiap urusan kami. Ya Allah, Ya Rahman, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu. Berkahilah kami, Ya Allah, dengan takdir-Mu, dan jadikanlah kami ridho dengan segala pemberian-Mu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, mari sama-sama kita saksikan video peluncuran buku Perempuan Itu Ibuku dan peringatan Hari Ibu tahun 2022 di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta. Hadirin yang berbahagia, sudah aku bilang aku benci, masih saja aku ajak bertemu. Tibalah kita di acara inti peluncuran buku Perempuan Itu Ibuku. Sebab sudah menjadi keyakinan kita bahwa laki-laki dan perempuan mesti berjalan bersama-sama dalam kehidupan yang umum. Jadi sudah ada kesadaran berbangsa, bernegara. Negara itu kita mau capai, kita harus menjadi bangsa yang merdeka. Itu sudah ada dalam pikiran-pikiran itu. Bahwa ini adalah Hari Perempuan, Women's Day. Mereka adalah teladan bagi anak-anaknya. Bagaimana anak-anak itu tumbuh menjadi dengan karakter tertentu karena ibu kita masing-masing. Acara ini dalam memperingati Hari Ibu menceritakan tentang 10 orang menceritakan ibu masing-masing, tapi dalam kaitan ibu perkasa, ibu yang istimewa dalam rangka Women's Day, karena Hari Ibu adalah Hari Perempuan Indonesia. Jadi masing-masing menggambarkan bagaimana ibunya adalah bagian dari ibu istimewa Indonesia itu. Terima kasih. Selalu mencintai ibu kita tanpa batas, karena beliau mendoakan kita sepenuh hati pagi siang malam, dan doanya insya Allah menembus langit dan insya Allah dikabulkan. Terima kasih untuk semua ibu. Terima kasih untuk kesabarannya dan kerendahan hatinya untuk membesarkan dan menjadi inspirasi bagi anak-anak dan bagi generasi selanjutnya. Bagai sang surya menyinari dunia. Terima kasih ibuku, engkau sudah memberi segalanya. Ya, terima kasih
sesi ini luar biasa ya, menjadi refleksi untuk kita semua betapa pengorbanan para ibu dan juga perempuan Indonesia itu luar biasa gitu. Jadi buku ini merupakan kontemplasi kita semua untuk mengenang jasa-jasa luar biasa dari ibu kita. Untuk mama, jasa mama luar biasa, selalu mendoakan dari kami di kandungan, bayi, tumbuh, remaja, dewasa, doa nggak pernah putus-putus, bimbingan dan juga teladan. Hanya Allah yang bisa mengganti semua kebaikan mama. Tanpa jasa mama kami bukan siapa-siapa. Sekali lagi terima kasih mama. We love you so much. Love you mama. Barakallah. Yang saya hormati Ibu Grace Tanus, yang saya hormati Bu Irin selaku founder dari House of Hope, lalu yang saya hormati para penulis, di sini ada teman saya nih, Bu Linda, ya, lalu Pak Iwan Kurniawan Darusman, Suster Irene Handayani, lalu Ibu Rurisa Hartomo, dan para tamu undangan lainnya. Di sini saya lihat ada siswi dari SMA 1 Santa Maria. Ini penerus-penerus berikutnya, ya. Setuju ya? Ya, ya, kita berharap ada proses regenerasi penulis. Jadi yang namanya literasi ini harus terus berjalan, begitu. Sebelum saya mulai, disambut salam saya, salam literasi. Nah, gitu. Itu ada salam literasi. Kalau olahraga, saya dulu pernah jadi kepala dinas olahraga, Bu. Jadi ada salam olahraga, gitu ya. Kalau salam olahraga, saya lupa lagi, ada salam olahraga, ada salam pemuda, gitu ya. Nah, ini ada salam literasi disambut dengan salam literasi, ya. Sekali lagi, salam literasi. Salam literasi. Ya. Harus dimulai, Bu. Jadi kita ada gairah. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir di ruang yang berbahagia ini, ruang yang punya story, karena namanya juga luar biasa, PDS HB Yasin. Ya, beliau adalah sastrawan yang perlu patut kita kenang, karena dengan beliaulah sastra kita terus berkembang ke depan. Walaupun sekarang gairahnya udah mulai, kita naikin lagi. Lalu saya ucapkan juga terima kasih kepada Pemrakarsa ini, ya. Ini apa namanya nih? Acaranya Bincang Buku. Perempuan itu ibuku. Saya kalau katakan ibu suka sedih, Pak. Karena saya bisa jadi seperti ini, bisa hadir sebagai kepala dinas perpustakaan yang baru tanggal 21 Maret kemarin saya baru dilantik. Oh iya. Oh, kalau gitu saya bisa mengenang kalau pas ulang tahun kita bisa bersama-sama mengulang tahun nih, Bu. 1 Maret kemarin saya dilantik jadi kepala dinas perpustakaan dan kearsipan. Sebelumnya saya di sekretaris dewan. Itu ada 1,5 tahun saya ngurus di situ. Sebelumnya lagi saya di biro umum, dan sebelumnya lagi jadi kepala dinas olahraga. Di kepala dinas olahraga saya lebih banyak, 13 tahun saya ngurusin bidang kepemudaan yang bersentuhan dengan generasi muda di situ. Yang mengadakan kegiatan pertukaran pemuda, ya, kegiatan-kegiatan paskibraka. Yang notabene bro, kegiatan-kegiatan itu adalah yang membawa tanpa kita sadari kegiatan itu adalah yang memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. Termasuk juga ini bagian daripada itu. Jadi literasi jangan tidak hanya dalam kontekstual kita membaca, mengetahui. Tapi bagian daripada itu adalah keutuhan bela negara ada di sini sebenarnya. Hakikatnya ada di sini.
Jadi kalau kita gali lagi bahwa dengan kita gemar menulis, kita bisa menceritakan sesuatu. Tadi diberikan Bu Grace ada tulisan tentang wisata Indonesia yang sudah ditandatangani Pak Sandiaga Uno. Ini kan bagian daripada rangkaian cerita yang dari Sabang sampai Merauke yang kita harus sampaikan kepada masyarakat dunia bahwa kita punya situs-situs kunjungan begitu. Mungkin diawali semuanya dari ibu memang. Karena bisanya terbentuk generasi ke depan yang bagus itu ya ibu awalnya. Beliau yang mengandung, biar merawati. Kalau bapak cuma ngasih fasilitas untuk berkembang lebih bagus lagi saja, tapi semua jiwa dan raganya itu ibu. Jadi kalau kita tarik lagi intisarinya, perlakuan pendidikan itu udah mulai dari kandungan kan sampai dia lahir, sampai dia berkembang itu sentuhan ibu. Kalau kita bisa lihatlah perkembangan kejiwaan remaja itu kalau tanpa ada sentuhan ibu, itu tidak akan berkembang dengan baik. Psikologisnya juga. Lalu ada gangguan-gangguan psikologis kelihatannya begitu. Beda, misalnya kan kalau orang yang disusuin 3 bulan sama orang yang disusuin 2 tahun, itu beda kualitasnya. Begitu ya Bu Prof. Saya jadi ini suka improvisasi ini. Jadi dengan adanya kegiatan ngabuburit asik, ngabuburit asik, memang kita harus asik. Jadi dalam melakukan kegiatan itu yang asik-asik aja kita. Jadi kita refresh, tenang, nggak tegang, baca buku cepat masuk. Cepat menghayati. Dan kita menjadi satu kesatuan yang saling terintegrasi. Ya tadi Bu Grace bilang, maaf nih saya ganggu, gangguin terus di sini suka bikin acara. Justru ini tempat untuk dibuat acara. Kalau yang namanya terprogram di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, itu hanya beberapa saja kegiatan. Makanya kita butuh dengan adanya space area semacam ini dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kegiatan semacam ini. Selagi kosong, isi. Jadi ada kebermanfaatan dari diadakannya ruang-ruang space semacam ini. Kalau perlu pengunjungnya cukup meludak, cuma ya kira-kira space-nya ini untuk 50 orang paling ya. 100 orang. Ya. Ini perlu diulangkan lalu kita bisa nanti berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan karena yang punya konstituen juga Dinas Pendidikan itu bisa dicekokin apa saja. Saya juga di Dinas Olahraga itu pasti audiensnya Dinas Pendidikan karena dia punya jenjang dari TK sampai dengan SMA kan gitu. Ini yang perlu kita sentuh terus, perlu kita koordinasikan dan komunikasikan. Saya baru di sini dan saya lihat bahwa proses pembudayaan membaca semacam ini memang harus diawali dengan ibu. Ibu yang ngajarin pertama kan. Ngajar baca, ngajar ini itu ibu. Kalau bapak-bapak nggak peduli tuh, jarang lah kalau udah pulang kerja dia capek dia tidur kan gitu. Tapi kalau ibu kan dari mulai bangun pagi, ngasih sarapan, nyuci, wah luar biasa deh. Yang dibilang tadi ibu-ibu luar biasa atau ibu paling kuat, ya benar. Struktur faal psikologi, faal sama anatomi tubuhnya dirancang sedemikian rupa. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau panjang lebar nanti saya dibilang ngasih materi, padahal saya cuma buka aja. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, kami buka acara bincang tentang buku Perempuan Itu Ibuku. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat luar biasa juga saya undang dengan hormat Ibu Profesor Dr. Mutia Hatta Suasono, merupakan putri pertama proklamator Republik Indonesia dan juga penulis buku Perempuan Itu Ibuku. Mari Ibu.
Baik, waduh, saya bersama kedua perempuan yang sangat luar biasa. Semoga nular ya kepada saya menjadi wanita yang luar biasa juga. Amin ya robbal alamin. Saya mau nanya dulu nih mungkin ke Kak Grace sama Ibu Mutia. Ibu, Kak, apa kabar? Oh, mungkin bisa dipakai mikrofonnya. Satu lagi tolong operator. Ibu silakan Ibu. Apa kabar Ibu? Baik-baik saja, alhamdulillah ya. Baik-baik saja. Oke, alhamdulillah. Untuk Kak Grace sendiri Kak, apa kabar? Sangat baik banget dan saya sangat bahagia untuk acara hari ini ya. Iya, kelihatan ya sangat bersemangat. Oh iya. Baik, kita tanpa menunda-nunda lagi ya, saya mau tanya dulu langsung ke Kak Grace Tanus. Kak, ini soal Perempuan Itu Ibuku. Bukunya ini gimana sih Kak cerita awalnya kenapa sampai Perempuan Itu Ibuku lahir? Mungkin bisa diceritakan secara lengkap di Ngabuburit Asyik Belajar Keteladanan dari Perempuan Itu Ibuku. Dipersilahkan. Saya izin untuk berdiri aja ya, kayaknya lebih enak berdiri gitu kan. Selamat sore, selamat salam sejahtera untuk kita ya, semua yang ada di sini. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankannya. Izinkan saya, Grace Tanus, mewakili teman-teman penulis saya. Pertama-tama mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Bapak Dr. Andes Firmansyah MPD selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih Pak. Kemudian juga Bapak Dr. Muhammad Nurdin MPD, Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Pusat. Terima kasih Pak untuk supportnya yang luar biasa. Kemudian juga ada sahabat saya nih, Bapak Hari Setiowanto, selaku Program Director Radio DFM 103,4. Hadir nggak nih? Oh masih di jalan. Kemudian juga tak lupa juga saya mau mengucapkan terima kasih secara khusus Ibu Iren Rijab, founder dari House of Hope. House of Hope ini base-nya ada di Kota Bandung. Dan di situ Ibu Iren banyak berkarya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemarin baru openingnya tanggal 1, saya juga ada di sana. Kemudian juga Ibu Veronica Yuli Astuti selaku Duta Singkong dari Kota Salatiga. Terima kasih Bu untuk takjilnya sore hari ini. Oke, saya mau bercerita, selanjutnya saya mau melanjutkan. Terima kasih juga untuk adik-adik saya dari SMA Negeri 1. Mana SMA Negeri 1? Oh SMA Negeri 1 duduknya di belakang, padahal nomor 1 ya. Saya alumni SMA Negeri 1 Jakarta juga angkatan 89. Kemudian juga ada dari SMA Santa Teresia. Selamat datang, terima kasih. Kemudian ada SMK Santa Maria. Terima kasih. Jadi saya di sini juga mengundang rekan-rekan generasi muda untuk lebih mengenal tentang literasi. Bagaimana caranya saya sampai bisa berdiri di tempat ini. Perjalanan panjang dimulai juga ketika saya berada di bangku sekolah, khususnya waktu itu kelas sekitar kelas 2 SMP. Jadi saya mau memperkenalkan, saya Grace Tanus, baru kembali aktif lagi menulis kurang lebih 3 tahun terakhir ini setelah saya meninggalkan zona nyaman saya dari pekerjaan yang pukul 8 sampai dengan pukul 5. Jadi setelah itu saya mencoba merealisasikan mimpi-mimpi saya. Punya konten kreator, saya punya YouTube channel Grace Journey, silakan di-subscribe. Di-subscribe, itu ceritanya tentang menyebarkan tempat-tempat indah dan tempat-tempat bersejarah di Indonesia. Jadi konten saya itu sangat berbeda dengan yang lain. Nah, kemudian juga saya melakukan juga cita-cita saya untuk menjadi seorang penulis yang mapan. Jadi saya mau cerita juga beberapa buku juga sudah saya lahirkan dalam kurun waktu yang 3-4 tahun ini. Cerita saya sedikit berawal ketika saya kelas sekitar umur 14 tahun ya, saya sudah sangat suka untuk melakukan dunia tulis menulis. Tapi apapun waktu itu saya dulu sukanya puisi. Tapi kalau tulis cerpen saya nggak bisa itu. Tulis ke majalah-majalah remaja waktu itu dikembalikan. Tapi begitu saya tulis puisi ataupun cerita tentang pariwisata, itu saya dapat. Dan ketika itu secara singkat di kelas tahun 88, saya kelas 2 SMA itu di SMA Negeri 1 Jakarta itu, saya itu menjadi salah satu pemenang lomba penulisan wisata tentang wisata Lombok. Waktu itu majalah mode yang menjadi penyelenggaranya. Jadi kalau ketika orang belakangan ini baru bicara tentang Lombok, saya sudah
mempromosikan Lombok jauh sebelumnya. Tulisan saya waktu itu Lombok Bak Intan yang belum digosok. Tahun 88 saya menjadi salah satu pemenangnya, dari pesertanya sekitar 2.000 orang waktu itu. Kemudian SMA Negeri 1 mengirimkan saya di Kemendikbud untuk mengikuti suatu lomba penulisan, tapi saat itu saya cuma sampai jadi finalis saja. Nah, kemudian itu saya juga mau memperingatkan juga kepada kaum generasi muda bahwa menulis itu bukan hanya sekedar talenta yang ada, tetapi itu merupakan suatu keterampilan yang harus kita asah terus. Kita lakukan tulis-menulis, kayak teman-teman saya semua di sini yang menulis ini juga, ini nanti ada ceritanya sangat menarik. Jadi kita menulis itu tulis saja setiap hari. Buat yang anak-anak generasi muda ya mungkin bisa menulis tuh yang diary, misalnya diary kan. Nah itu kan juga suatu hal yang cerita tentang apa yang kita rasakan, yang ada dalam hati kita. Jadi ingat bahwa ketika kita membaca buku itu, kita bisa mengenal dunia. Tetapi yang terpenting buat saya, ketika saya sudah mempunyai karya, saya dikenal dunia. Jadi kalian mau pilih yang mana? Membaca buku, kita mengenal dunia. Punya buku, kita dikenal dunia. Itu prinsip saya. Jadi saya sedikit perkenalan saya. Kemudian saya mau melanjutkan tadi pertanyaan, bagaimana buku ini bisa lahir? Buku ini bisa lahir bukan suatu kebetulan, tetapi kurang lebih 2 tahun yang lalu saya melaunching buku-buku saya. Di antaranya saya melaunching buku Menjejak Indonesia, Potret Keindahan di Setiap Sudutnya. Saya tidak bercerita tempat-tempat besar, tapi saya menceritakan tentang pelosok-pelosok yang menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Dan buku ini sudah diapresiasi oleh Menteri Sandiaga Uno ketika saya bersama-sama ikut dalam menjadi bagian sebagai pembicara juga di acara Pelesiran Asik Jadi Cuan. Jadi bagaimana kita bisa melakukan perjalanan wisata kita bisa menghasilkan cuan itu sendiri. Nanti biar bagaimana juga nanti mungkin Pak Kadis bisa fasilitasi saya untuk acara saya itu Pak. Itu seru banget Pak. Kemudian juga ini ada buku saya, Kasih Tuhan Cukup Bagiku. Perlu waktu 10 tahun untuk meyakinkan diri saya untuk menulis dan melaunching buku ini. Naskahnya sudah ada, naskah mangkrak waktu itu. Bagaimana saya mau meyakinkan, apakah seorang Kristanus sudah saatnya menulis buku yang seperti ini? Saya ini autobiografi, saya seorang survivor cancer, tapi saya tidak menjual kesedihan di buku ini, tapi saya menjual semangat. Itu dia yang terpenting untuk hidup saya. Kemudian juga kalau untuk pariwisata, beberapa tahun yang lalu, tahun 2018, Menteri Arief Yahya mengajak saya untuk berkolaborasi untuk di buku Wonderful Indonesia, seri Glamping Indonesia. Ada di halaman 138 dan 158, ada 2 tulisan saya dan foto-fotonya. Jadi saya bergabung di sini gitu loh. Ini beberapa aja yang karya-karya saya dan itu yang membuat saya bangga. Buku Perempuan Itu Ibuku lahir bukan semata-mata secara kebetulan. Jadi ketika saya melakukan launching buku, setelah itu banyak teman saya yang bertanya, Kristanus bagaimana caranya bisa menulis? Kristanus bagaimana caranya bisa punya buku? Kristanus bagaimana caranya kita bisa berkarya dan bisa dikenal? Nah, saat itu ada banyak teman-teman saya melakukan, akhirnya saya berpikir, apa ya yang bisa saya lakukan supaya semakin banyak orang bisa melakukan kegiatan literasi dalam hal ini. Oh iya, saya pikir saya harus cari tema yang sangat mudah, yang menjadi dekat dalam kehidupan kita masing-masing. Tentunya ibu gitu kan. Kemudian saya bikin undangan, buku undangan. Silahkan untuk siapa saja yang mau mengikuti buku ini. Akhirnya dari sekian banyak orang, tadinya banyak tuh Pak, rame-rame tuh Bu. Semuanya sekitar 20 orang. Tapi dalam perjalanannya ketika sudah kita kasih deadline, mundur tuh dia tuh. Akhirnya 10 orang dan yang menguatkan saya itu tetap terus itu adalah Ibu Mutia Hatta. Nah ini kekuatan saya sebenarnya. Waktu itu saya bilang, saya mengajak Ibu Mutia Hatta. Bukan suatu kebetulan juga saya mengenal Ibu Mutia Hatta. Waktu itu kita banyak di literasi di Perpustakaan Nasional, saya mengenal Ibu Mutia Hatta. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan heritage saya juga, jadi saya bisa lebih dekat gitu. Saya yang mendekatkan diri sih Bu. Mendekatkan diri. Akhirnya saya terkumpul hanya 10 orang. Tapi saya lihat buku ini punya kekuatan.
latar belakangnya yang berbeda. Tetapi kita di situ mau mengusung satu hal, yaitu keteladanan. Setiap orang punya cerita masa lalu yang berbeda, punya pengalaman yang berbeda. Tetapi tetap saja dari seorang ibu yang kita ambil adalah soal keteladanan. Untuk itu saya mau berterima kasih juga kepada teman-teman saya yang sudah menjadi bagian dari buku Perempuan Itu Ibuku. Saya mau memperkenalkan sebelumnya ini, ada mungkin dari Iwan dulu ya. Ada sahabat saya, Iwan Kurniawan Darusman, bukan adiknya Chandra Darusman ya. Jadi saya berdiri dulu, saya mau cerita perkenalan saya dengan Iwan itu juga dari dunia pekerjaan. Kemudian saya undang dia hadir di acara launching buku saya, dan dia tuh sangat interesting banget, duduknya selalu paling depan dan selalu dekat dengan ibu saya. Kemudian saya coba tawarkan beliau dan beliau menjadi tertarik. Kemudian ini nih yang paling ini, saya mulai dari sebelah kiri saya nih. Ada Ibu Linda Endriani, bayangkan. Ibu ini saya kenal di dunia heritage, di dinas ya Bu ya waktu itu Bu ya, di dinas. Saya pergi ke rumah Rengas Dengklok, saya diajak Ibu Ati waktu itu masih Museum Sejarah Jakarta, di rombongan VIP. Saya nggak pernah tahu itu, tapi Ibu Ati mengajak saya. Kebetulan ada Ibu Linda, saya bicara tentang mausoleum OGK di Petamburan sana. Ibu menjadi tertarik, iseng saya bertanya, nomor telepon berapa Bu? Boleh minta Bu? Kalau tadi Pak Kadis yang minta nomor saya ya Pak ya. Gitu loh. Nah dari situ udah kita dalam perjalanan semuanya itu lancarnya sebagai sahabat kan karena dunia heritage. Kemudian suatu hari saya mengundang ibu untuk hadir juga di acara launching buku saya. Dan ibu itu sangat interest. Ibu waktu itu memberikan kata sambutan ya Bu ya. Nah kata sambutan. Dalam perjalanan Ibu Linda Endriani ini adalah sekarang ini Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya Jakarta. Jadi kalau yang mau dikonservasi cagar budaya, dalam arti cagar budaya, itu bisa menghubungi PKCB, kantornya ada di Kota Tua. Nah, saya mengajak Ibu Linda Endriani. Nah, saya mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Seneng banget gitu kan. Dari cuman teman-teman yang biasa-biasa saja menjadi orang-orang yang luar biasa untuk saya. Lanjutnya lagi ada Mbak Leni Herlianti. Teman Ibu Leni Herlianti ini adalah teman saya saat saya bekerja yang di zona nyaman antara jam 8 sampai jam 5 sore. Teman gila-gilaan juga lah gitu. Saya nggak juga pernah saya juga nggak pernah menyangka kalau ternyata beliau tuh sangat interest dengan literasi. Ternyata literasi ini tidak terbatas pada usia muda, tetapi sejak muda sudah harus kita asah sehingga kita ketika pada satu titik tertentu kita sudah bisa berkarya. Akhirnya Bu Leni Herlianti ini juga menyanggupi dan mau hingga sekarang juga tetap aktif. Nah kemudian ada sahabat saya juga dari dunia petualangan ini, dari dunia petualangan kita sering pergi kemana-mana, ada Rurisa. Rurisa Hartomo ini orangnya kalau saya lihat pribadinya yang sangat tertutup gitu loh, tapi begitu sama saya dia bisa dapat Pak. Bu, jadi saya bisa connect sama dia untuk bisa sama-sama membuat suatu karya begitu. Kemudian juga saya teringat juga ada seorang biarawati yang merupakan juga panutan saya dalam kerohanian saya, ada Suster Irena Handayani. Suster Irena ini pernah berkarya sebagai Kepala Sekolah SMA Santa Tresia sekitar 8 tahun ya Bu ya. Ya, Suster ya. Nah kurang lebih begitu. Nah Suster juga memberikan sambutan-sambutan yang luar biasa. Jadi kemudian yang tidak hadir di sini ada sekitar 3 orang sahabat penulis saya. Di antaranya ada Dr. Theo yang sedang bertugas sebagai dokter anak di Maumere. Kemudian juga ada sahabat saya Luki Alamisya itu yang adiknya Ari Ginanjar juga hari ini tidak bisa hadir karena dia ada perjalanan ke Yogyakarta, dan ada juga Juliana Tuti. Yang menjadi sangat luar biasa buku ini adalah, dan itu buat kita semua adalah suatu kehormatan ya. Ketika Ibu Mutia memberikan respon yang sangat baik sekali untuk tujuan-tujuan dan niatan-niatan saya berkarya. Bukan begitu ya Bu ya? Sampai sekarang kecewa gak Bu sama saya? Nggak pernah kecewa Bu ya. Pun ketika saya menyampaikan, Bu, kita buku ini baru di launching tanggal 22 Desember tepat di hari Ibu. Kemudian juga saya nggak mau diem aja. Apa yang kita mau lakukan dari perjalanan buku ini? Buku itu memang kita
kita memberikan jalan kalau buat saya, tapi sampai dia bisa menentukan takdirnya gitu loh, mau sampai di mana gitu loh. Nah saya berpikir ini sangat bagus acaranya dan di bulan yang sangat baik gitu loh. Ada, ngabuburit asik aja, jadi terciptalah ini. Jadi demikian perjalanan singkat buku-buku saya ini. Terima kasih untuk semua sahabat penulis saya, Ibu Mutia Hatta juga yang sudah sangat begitu mendukung setiap apa yang menjadi inspirasi-inspirasi saya yang saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Oke. Selanjutnya lagi mau cerita lagi nih ya. Oh ya, sedikit aja saya mau menambahkan. Kalau nantinya saya akan punya satu rencana lanjutan dari buku tentang perempuan itu ibuku, saya mau bicara tentang ayah gitu loh. Biar ada seimbang Bu, ada cerita ibu, ada cerita ayah juga. Dan kemarin ketika di ulang tahunnya Ibu Mutia Hatta saya hadir, Pak Sri Bintang Pamungkas sudah itu loh Bu, sudah memberikan konfirmasi mau. Semoga bisa di follow up Bu. Nah gitu, itu rencananya. Nah nanti saya juga akan membuka kesempatan untuk siapa saja yang ada di sini ingin mengambil bagian dari buku saya. Tidak perlu bilang saya tidak pernah bisa menulis. Jangan bilang begitu. Ada niat-niatan baik dulu yang ada di dalam diri kita. Nah itu akan kita bimbing dan akan bisa terrealisasi dengan baik. Gitu aja. Nah ini selanjutnya saya ingin Ibu Mutia Hatta bisa menceritakan, ya mungkin memberikan keteladanan ya. Banyak keteladanan dari cerita-cerita mungkin dari seorang Ibu Rahmi Hatta ya. Saya sangat terharu juga tuh ya. Dan itu menjadi pemikiran saya ketika saya membaca buku. Siapa yang sudah punya bukunya di sini? Baca di halaman 6 itu sangat bagus. Halaman 5 ya? Nah, halaman 5 dan 6 ya Bu. Nah itu saya baca di situ bagaimana seorang Ibu Rahmi Hatta menikah dengan Bung Hatta umur 19 tahun. Dan ketika Ibu Rahmi Hatta berumur 30 tahun, tiba-tiba suatu keputusan besar dibuat oleh Bung Hatta. Dia meletakkan jabatannya. Bagaimana dengan kondisi saat ini? Wanita umur 30 tahun pasti dengan berbagai fasilitas kenyamanannya itu. Wah jangan Pak. Sekarang ini kan banyak tuh beredar tuh gaya-gaya hidup hedon. Tapi Ibu Rahmi Hatta ini dengan berbesar hati dia bilang, saya mengikuti apa yang menjadi keputusan dari Bung Hatta. Umur 30 tahun waktu itu. Setelah mungkin beliau merasa nyaman ya, sekitar 11 tahun ya Bu ya, jadi Ibu Wakil Presiden Proklamator kita juga. Itu luar biasa banget. Ada keteladanan yang kecil-kecil seperti itu yang saya ingin dengarkan langsung nantinya dari Ibu Mutia Hatta. Mungkin juga bercerita tentang bagaimana Ibu Rahmi juga sangat menghargai kehidupan keteladanannya itu dengan baju-bajunya yang bisa diberi nama. Entah itu, nama-namanya itu sangat-sangat asik banget. Nama-namanya ya nanti Ibu ceritain lebih lanjut ya Bu. Kemudian juga tanaman-tanamannya. Sehingga itu hal-hal yang kecil seperti ini sebenarnya sudah banyak banget keteladanan yang sudah terlupakan. Maka dulu saya mau mengundang di generasi muda untuk mendengarkan bahwa yang terbaik itu, keteladanan itu sebenarnya sudah ada sejak masa lalu. Cuman bagaimana sekarang ini orang kehidupan menjadi berubah ketika segala sesuatunya juga di dalam kehidupan bermasyarakat kita juga menjadi berubah. Ada banyak keinginan yang menjadi tidak lagi sesuatu yang menjadi di luar batasan-batasan itu kan. Nah sedikit itu aja dari saya. Jadi sekali lagi saya mengundang siapa saja pun juga untuk melakukan literasi. Karena literasi ini harus berjalan terus seperti Pak Kadis tadi sampaikan. Bukan berhenti di satu titik tertentu. Sampai kita bisa punya karya. Ingat sekali lagi yang mau saya sampaikan. Membaca buku kita bisa mengenal dunia. Tapi ketika kita punya buku, kita bisa dikenal dunia. Pilihan ada di kalian semua. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Kak Grace atas semangatnya untuk menggerakkan literasi ya Pak. Berarti salah satu mungkin untuk teman-teman anak-anak SMA dan saya juga yang masih muda, ini belajar banyak ke Kak Grace berkaitan dengan literasi, di mana literasi sangat penting untuk kita di masa yang akan datang. Bapak Dr. Endos Firmansyah, MPD, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, terus Bapak Dr. Muhammad Nurdin, MPD, Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Pusat, Pak Hari Setiowanto,
Sudah ada tadi, saya sudah lihat. Tadi, ya. Ya, Ibu Irene Rijab, Ibu Veronica Yulia Astuti dari Salatiga ya. Dan perwakilan para siswa ya SMA Teresia Santa Maria dan SMA Negeri 1 ya. Ya, ini saya menyapa dulu dan tentu hadirin sekalian dan teman-teman yang penulis buku yang sama ini. Ya, baik, tadi saya diminta apa tadi bicara mengenai keteladanan. Ya, baik, begini, waktu Ibu Grace itu minta sama saya, sebetulnya ketika ibu saya meninggal pada tanggal 13 April 1999 meninggal, itu kami, jadi saya, adik saya Gemala, adik saya Halida, dan suami saya dan 2 cucu, waktu itu masih 2 yang kalau Gustika tuh masih kecil waktu itu, belum bisa menulis. Jadi anak saya Zulfikar sama adik saya Muhammad Atar itu menulis ya dengan apa ya, mengingat waktu itu 40 hari meninggalnya ibu. Nah, kami menulis, kemudian saya pikir, saya baca kembali, kebetulan saya membersihkan rak buku, saya baca kembali. Tidak lama kemudian Mbak Grace nih bilang, apa bisa menulis tentang ibu? Oh ya, kebetulan saya bilang, kalau saya harus mengarang mungkin saya bilang nggak bisa. Untungnya ada buku itu, saya sitir. Jadi sebetulnya buku itu agak lebih banyak halamannya, tetapi saya pikir saya memilih saja. Nah, saya juga harapkan semua baca ini, buku Perempuan Itu Ibuku. Nah, baca juga tentang ibu saya, tapi saya mau menyampaikan begini. Jadi ibu saya itu lahir dari ibu Aceh dan bapak Jawa. Menikah dengan ayah saya orang Minang. Jadi di dalam keluarga kami ada 3 suku bangsa, tapi bisa bersama-sama. Jadi artinya begini, contoh makanan saja. Menu itu dari 3 suku bangsa ini, tapi juga ada menu Palembang, ada Sunda, Jawa, kemudian bahkan Maluku, ulang-ulang itu seperti karedok tapi sausnya saus kenari gitu. Pokoknya yang di seluruh Indonesia, makanan seluruh Indonesia menjadi makanan di rumah. Jadi menu kami itu Indonesia Raya. Ganti-gantian gitu Indonesia Raya. Pernah dengar tebu telur nggak? Tebu telur. Tapi bukan tebu dan telur. Itu tanaman di air yang bunganya tuh seperti bulu-bulu begitu ya, bapaknya suka di Christmas card biasanya ada zaman dulu. Nah, itu juga dimasak gitu. Jadi ketika saya ke Sulawesi, orang menunjukkan itu, ini ibu ada sebut namanya apa gitu. Oh, saya bilang ini tebu telur, ini makan ayah saya suka, ini heran gitu. Jadi seluruh Nusantara. Nah, ibu itu bersama ibunya, nenek saya orang Aceh tapi lama di Jawa, jadi merantau ke Jawa dan kenal sama semua suku bangsa yang jadi tetangga, dan juga waktu kerja di Bandung banyak dia di PT kalau sekarang itu PT KAI, ya dulu Stadspur SS zaman kolonial ya. Jadi eyang saya itu memang orangnya cekatan. Mungkin ibu saya juga ketularan dari eyang saya. Tapi ibu dan eyang juga menularkan kepada saya, eyang saya tuh. Terus dibawa ke kamar, terus dikatakan, ini Om mau melamar. Panggilnya juga Om karena kan teman dari orang tuanya kan. Om mau melamar kamu untuk Bung Hatta. Gitu. Ya, Om, mula-mula ibu saya bilang, wah, mahasiswa mana lagi ya, mahasiswa Sinting yang mana yang mau kawin sama saya gitu. Oh, ini bukan mahasiswa, kata Bung Karno, tapi Hatta, Bung Hatta, kamu pernah lihat waktu ada acara gitu. Terus adiknya bilang, jangan mau, yuk, gue sudah tua.
Waktu itu kan umurnya 43 tahun ayah saya. Tapi ibu saya tuh pernah dengar di radio ayah saya tuh bicaranya masuk akal begitu ya. Ada tokoh benar, tokoh yang pikirannya benar gitu. Jadi ibu saya memang orangnya pendiam, suka membaca gitu. Kalau tante saya itu Raharti Subiakto, dia ibunya J Subiakto. Itu tante saya itu lincah gitu. Ya kalau kata Eyang kalau naik sepeda di Bandung, ini ceritanya di Bandung. Di Bandung ada 10 anak laki-laki ngikutin pakai sepeda juga. Tante Titi karena cantik dan rame gitu. Kalau ibu saya itu pendiam. Tapi ibu saya bilang ya dia baik, ya boleh saja karena ibu saya enggak punya pacar. Jadi ibu dan ayah saya itu menikahnya pun ya baru waktu kenalan 2-3 kali ketemu, baru di tempat akad nikah ya begitu. Jadi enggak ada pacaran, enggak ada apa-apa gitu. Nah, ya tapi ibu saya itu orangnya melihat apa yang baik harus dijalani. Ya, dia tidak pilih ini cakep atau muda atau tua gitu ya. Tapi orang yang bertanggung jawab. Jadi ibu sudah umur 19 tahun itu sudah jadi nyonya wakil presiden. Kemudian waktu menikah itu karena genting ya di Bandung itu, Bandung menjadi lautan api kan, akhirnya untung waktu itu sudah menikahnya di Megamendung. Megamendung itu kebetulan ayah saya membeli tanah di situ dan rumah sekalian. Di situ Bung Karno jadi saksi, kemudian Ibu Fatmawati juga ada. Kemudian cepat ke Jakarta, itu November ya, 18 November 45. Januarinya 46 berangkat ke Jogja. Karena kan ibu kota pindah karena genting. Kenapa? Karena Belanda tidak mau tidak mau mengakui kemerdekaan kita. Nah, di situ ada kita kan berperang mempertahankan Indonesia merdeka. Kemudian di situ saya lahir tahun 47. Jadi saya udah cukup tua juga ya. Tahun 47. Nah, kemudian ya Ibu Fatmawati melahirkan Mbak Megawati, terus saya 2 bulan kemudian lahir gitu. Jadi kita semua kelahiran Jogja. Nah, tapi ibu saya terus ditinggal oleh ayah saya yang berjuang di Sumatera Barat, Barat Utara gitu, supaya Indonesia terpecah-pecah kan. Ada RI, belum RIS ya, RI terus ada BFO, karena itu dibuat oleh Belanda supaya memecah Indonesia. Nah, maka ayah saya tuh kemana-mana untuk meyakinkan orang di provinsi-provinsi supaya yang punya RI supaya tetap merdeka gitu, karena komunikasi kan sulit. Nah, di situ ibu saya punya ketabahan, dia mengurus saya bayi lahir tahun 47, mengurus sendiri. Untung ada eyang saya sama kakek saya itu. Nah di sini saya melihat ibu saya belajar ketangguhan sendirian kan, juga ada bunyi-bunyi senjata di Jogja itu. Tapi ibu tabah ya, tidak cengeng gitu. Dan kemudian hidup susah tapi ibu saya tetap tabah. Pergi ke tahun 1950 pindah ke Jakarta, juga ibu saya memimpin rumah dinas wakil presiden yang sekarang sudah tidak ada lagi, sudah dihancurkan di zaman Pak Harto itu. Bukan rumah wakil presiden ini dipakai oleh Ibu Mega sampai dengan Pak siapa sampai sekarang ya, sampai sekarang masih di situ. Nah, bukan yang itu. Saya hanya mau menyampaikan bahwa ibu saya waktu itu juga bertugas keliling Indonesia dan suka pergi kemana-mana, karena saya mengatakan ibu saya itu suka orang yang ingin tahu semuanya. Saya bilang ingin tahu dunia dan isinya. Kemana-mana pergi. Artinya kalau pada periode yang lebih maju ada Taman Bunga Nusantara, semua pergi ke situ.
pergi ke SeaWorld waktu itu. Ibu saya juga pergi. Kemana saja tuh toko-toko makanan kue-kue, tentu tidak sebanyak yang sekarang. Selalu tahu gitu, karena dia suka makan kue, ya tahu saja. Suka nonton film-film yang susah-susah, bukan yang hanya enteng, tapi yang susah. Musik-musik juga Maria Callas itu soprano kelas dunia, semuanya didengarkan. Nah, ibu juga suka melancong. Saya nggak bisa panjang lebar, tapi ini ada di buku ini, mudah-mudahan bisa dibaca. Bagaimana ibu saya senang mengenal perjalanan naik gunung, masuk ke gua, lihat candi-candi dan sebagainya, dan juga punya pilihan pakaian. Dan ibu tuh matanya bagus gitu, kalau melihat pegang sesuatu pasti bagus gitu, perhiasan, kalung-kalung dan sebagainya. Itu karena ditulis, saya tidak mau sampaikan. Tapi ketika itu ya tentu kita tidak mewah yang sekarang ya, di Jakarta ini apa-apa sekarang ada. Tapi dulu setip aja, kadang-kadang kita dari karet gitu. Saya masih mengalami pakai sabak. Tahu nggak sabak? Batu tulis. Batu tulis enggak, apa ya kalau itu lei ya. Batu tulis hitam gitu. Nah, terus tas sekolah tuh sama semua, dari anaknya presiden, wakil presiden, sama anaknya tukang sapu, sama gitu tasnya. Jadi bagus juga gitu ya. Sekarang kita stip ada di 100 ya, ballpoint ada 5.000 barangkali, macam-macam. Sudah gampang. Dulu saya menghapus pakai stip, pakai karet gelang gitu. Iya betul. Karena belum tentu mudah dapat karet penghapus gitu. Stip namanya. Stip ya. Nah terus diasah juga itu rautan pensil, nggak ada tuh zaman sekarang seperti sekarang diputar-putar. Nah ya, jadi dulu kemewahan tidak ada, tetapi ibu saya tetap umur 30 tahun tadi. Ibu saya tuh cantik, lebih cantik dari anak-anaknya. Nggak ada yang seperti ibu. Dan cukup tinggi, dan orangnya mudah bergaul, jadi banyak yang sayang pada ibu saya. Dan ayah saya memang hidupnya sederhana saja, tapi ya fasilitas ada dari seknek gitu ya, untuk presiden, wakil presiden. Jadi ibu saya juga sering pergi kemana-mana. Tapi ketika ayah saya memutuskan berhenti, jadi meletakkan jabatan, bahkan Bung Karno sendiri bilang, "You tolong bilang Yuke itu ya, you tolong bilang sama Bung Hatta jangan berhenti." Ibu saya cerita sampai 3 kali dalam hidupnya. Tapi ibu bilang, "Om, yang ditentukan oleh Kak Hatta, saya patuh saja. Jadi itu semua terserah pada suami saya gitu." Jadi ibu saya sangat memahami ayah saya. Jadi kalau ayah bilang tidak, ya tidak. Kalau mau pergi, ya pergi itu. Dan mereka berdua umurnya jarak 24 tahun, tetapi bisa sejalan. Dan ayah saya menghargai ibu saya, misalnya untuk sekolah anak-anak, itu ibu saya menentukan, misalnya saya sekolah Katolik di Santa Ursula, ya adik-adik saya juga sebelumnya Regina Pacis, Gemala tuh duluan di Regina Pacis. Karena apa? Dulu tidak ada pembagian sekolah tuh dipikir pembagian sekolah agama, tapi sekolah itu untuk belajar. Apakah mau sekolah Katolik atau sekolah Protestan? Regina Pacis itu Katolik ya. Katolik. Kalau yang Protestan apa ya? Penabur ya. Nah, saya nggak masuk situ, saya masuk Katolik, sekolah Katolik. Tapi kita belajar gitu. Sebab di sekolah juga kalau agama itu kami dapat budi pekerti. Yang anak yang Katolik di sekolah belajar agama Katolik. Tapi yang Protestan dengan yang lain-lain termasuk Islam itu budi pekerti. Jadi
dulu tuh begitu, jadi kita nggak ada keterbelahan. Sama saya bersahabat dengan teman-teman saya, kami semua udah kepala 7, di atas 75 lagi, tapi masih ber-WA setiap hari buka gitu. Barang agamanya beda-beda, jadi kami bersahabat sebagai sahabat. Jadi saya heran kalau bermusuhan tuh yang antara yang Islam dengan yang Kristen, yang apalagi Konghucu dan macam-macam. Itu tidak begitu. Nah, ibu saya mendukung anak-anak masuk ke sekolah Katolik karena pelajarannya bagus. Dulu belum ada sekolah seperti yang di Al-Azhar gitu, belum ada. Jadi yang dipilih sekolah Katolik, tapi ya dalam kaitan belajar, dan ayah saya tanya bagaimana pelajarannya di situ agama. Ya budi pekerti, jadi ayah saya bisa memaklumi karena memang kita pinter-pinter di situ ya. Artinya nilainya bagus ya, kualitas sekolahnya kan juga bagus. Saya juga, adik-adik saya bagus juga. Jadi ini memang kami belajar dengan baik gitu. Nah, saya mau menyampaikan, kalau di rumah kan belajar agama ada, kalau dulu namanya les, kalau sekarang belajar les agama Islam gitu ya, ada ustazah gitu yang mengajari. Nah, jadi ini saya melihat dalam pengajaran agama, pendidikan, dan ibu dan ayah pergi kemana-mana kita masing-masing dibawa. Cuma, nah itu tadi ibu saya meninggalkan fasilitas yang ada di kehidupan sebagai wakil presiden dan keluarga. Terus rupanya gaji dari karena di atas belum ada presiden wakil presiden, itu baru pertama kali kan. Jadi wakil presiden itu pensiunnya berapa? Nggak ada pegangan rupanya di Seknek itu. Akhirnya pensiun ayah saya lebih kecil dari gajinya supir. Supir kami gitu. Supir kami dibayar oleh Seknek. Jadi begitu. Tapi ayah saya menulis, dan dulu kalau buku itu mahal itu, penghasilannya bagus. Jadi ayah saya karena suka menulis buku, jadi penghasilannya dari buku, dan kemudian juga mengajar, tapi dengan politik. Ayah saya tidak boleh mengajar di Gajah Mada, di Pajajaran, juga di Unhas. Itu politik itu begitu. Jadi tidak boleh juga mengajar di mana dulu ya? Ya, Pajajaran, Unpad ya, Unpad, terus Unhas sama Gajah Mada. Jadi ya ayah saya membiarkan saja gitu. Tapi ibu jalan terus. Kadang-kadang ibu saya menggadaikan perhiasan juga, dan tidak malu karena memang ya harusnya begitu, mau dari mana lagi ya. Tapi ibu tuh rajin menabung gitu, sangat rajin menabung, jadi bisa mengembalikan gitu. Dan kalau ayah punya penghasilan dari buku atau dari ceramah itu juga terbayar gitu. Jadi saya kira kalau misalnya menjamu orang terus tidak ada bunga, ya ibu saya petik dari kebun. Tapi karena dia pintar mengarang bunga jadi bagus begitu. Nah, itu pertama ya. Kemudian ada juga peristiwa ketika ayah sakit, itu juga kehidupan susah, tetapi ya ibu saya selalu tabah. Ibu saya begini, ibu saya juga tidak segan-segan untuk memadu antara, dia punya keahlian itu baju yang memadu padankan baju. Jadi ibu selalu kelihatan, dan dia selalu semangat gitu. Jadi saya kira keteladanan ibu adalah bagaimana kita menggunakan apa yang ada, hemat, dan juga ya dengan tentu kesusahan ada, jengkel juga ada begitu, tapi ibu tetap anggun. Dan itu yang kami, dan ibu pandai sekali mencari topik bicara, dan sehingga orang yang
yang tadinya belum bisa bicara begitu, belum pernah bicara dengan pejabat, walaupun ibu ayah tidak lagi wakil presiden, tapi sudah terlanjur menjadi tokoh. Dan ayah saya selalu bilang, kalau menjadi pemimpin itu kita tidak boleh berharap dihormati orang, tapi kita harus menghormati orang dulu, baru orang menghormati kita. Orang itu maksudnya rakyat gitu. Menghormatinya bagaimana? Dengan menjalankan tugas yang benar. Jadi kalau pemimpin itu melakukan tugasnya, misalnya dia jadi pejabat apapun melakukan tugasnya dengan baik, orang sayang kepada, apalagi menteri, Menko, sampai ke atas wakil presiden sampai presiden. Orang akan sayang. Nah, itulah pemimpin. Kalau tidak cuma jadi pejabat saja. Itu pesan ayah saya. Ibu saya juga tidak mau menggunakan fasilitas secara berlebihan. Memang tugas sebagai wapres itu mendapat fasilitas sampai pensiun, listriknya dibayar, teleponnya dibayar, kemudian itu belakangan listrik tuh, telepon dibayar. Tapi ibu waktu adik saya bertugas, dia istri diplomat, telepon dari Kolombia, juga pernah ke Jepang, telepon, ibu bilang, telepon kita ini dibayar negara loh, jangan lama-lama ya, kasihan negaranya mesti bayar. Itu betul itu. Lalu pas waktu itu ada di DPR itu ribut soal mesin cuci, ada, nggak tahu ingat apa enggak ya, mungkin sudah terlalu lama. Ada yang protes kenapa kita dapat mesin cuci di rumah dinas DPR di mana ya, Pasar Minggu kalau nggak salah. Kalibata ya. Itu terlalu terlalu rendah. Mestinya pengen yang lebih mewah gitu. Terus saya sama adik saya bilang, ya ampun, kita bilang, coba mereka menuntut itu. Dulu ingat gak ibu waktu Lida bilang, waktu saya di luar negeri, ibu bilang jangan lama-lama telepon, karena nanti negara bayar mahal. Itu pada ya telepon gratis gitu. Jadi tidak aji mumpung. Jadi ibu orangnya rajin menabung. Dulu ada cerita Saniring, mungkin sudah pernah dengar semua. Ya, jadi dan ya itu belajar dari ayah dan ibu mengatakan kita ini cukup seadanya saja. Kita hidup tidak usah mewah, tapi kita secukupnya saja. Dan itu dengar juga bahwa ibu-ibu pejabat tertentu gitu, satu grup itu mendapat fasilitas, misalnya kalau produksi gula itu 1 kilogram itu berapa, sekian kilogram, dan sekian kilogram tuh uangnya berapa diberi sumbangan gitu. Jadi kayak tunjangan gitu. Tapi ibu saya bilang kita nggak usah seperti itu, nggak usah minta. Kita hidup secukupnya saja karena kita hanya punya nama baik dan itu yang harus kita jaga. Dan selama 19 tahun ibu ditinggal ayah sampai ibu sendiri meninggal, itu tetap ibu selalu bilang begitu. Jadi kita hidup secukupnya saja. Kita jangan macam-macam, hanya jaga nama baik saja. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Ibu tuh tidak ya secukupnya ya. Tapi dia bisa misalnya kalau perlu menggadai perhiasan atau menjual perhiasannya bikin lagi gitu. Dulu ada sih tukang, tidak terlalu mahal. Jadi bisa. Nah karena itu ibu selalu tampil anggun. Kadang-kadang ibu pakai baju yang sederhana tapi orang pikir mahal gitu. Ya, jadi saya pikir itu yang kami tiru. Jadi saya tidak malu pakai baju yang sudah lama-lama karena dipadu-padankan itu bisa dengan yang baru, yang lama, tetap bisa dipakai. Nah ini
satu penghematan di dalam satu situasi yang kita juga tidak bisa apa-apa jadi mahal memang, tapi kita harus ikhtiar itu tidak ya yang penting itu tetap seperti ibu selalu anggun ya, dan tidak takut misalnya harus beli tas 10 atau 100 100 tas, pakai tas yang lama tapi kalau padu padannya bagus sesuai itu. Nah seperti itu, dan memang ibu cantik tapi tidak neko-neko, jadi seadanya saja gitu. Ya itu saja kebanyakan saya ceritanya. Tepuk tangan dulu. Oke, baik sahabat semuanya, sangat menginspirasi baik ceritanya Kak Grace Tanus dan Ibu Mutia Hatta menceritakan Ibu Rahmi Hatta. Saya beri kesempatan untuk 3 orang penanya yang mau bertanya, dipersilakan angkat tangannya. Oke, 1, ada lagi? Oke, saya bagi ya, jadi 1 di bagian kiri saya, 1 di tengah saya, dan 1 di bagian kanan saya. Oke, ada? Oke, 1 orang dulu ya, mungkin sebentar akan ditunjuk. Saya akan main tunjuk. Bercanda. Oke, silahkan. Bukunya itu berjalan berapa lama dan inspirasinya tuh dari dari mana gitu. Terus saya salut sama buku ini. Terus bukunya itu bikin saya terharu gitu. Saya juga kehilangan juga sama orang tua gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi Chandra. Pembuatan buku ini adalah waktu itu saya kasih waktu sekitar 6 bulan. 6 bulan, tetapi ketika 3 bulan itu sudah banyak yang mundur begitu kan, dengan berbagai mungkin kendala gitu kan. Akhirnya kita tetap bertekad menjalankannya dengan jumlah yang sejumlah ada ini. Sekitar 6 bulan lah proses untuk yang sampai kita finalisasi keluar buku dan kita launching tepat di hari Ibu, itu tanggal 22 Desember. Begitu. Halo Tes, oke baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya di bagian tengah dan kanan saya? Ya, dipersilahkan. Tolong Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Kak, Bu, saya Edwin Ramadan dari SMA Negeri 1 Jakarta. Aku mau nanya Bu, jadi kan setiap penulisan mengatasi hal kayak begitu gimana sih Bu? Kak, terus juga kayaknya pengembangan ceritanya tuh arahnya kemana? Kalau misalnya cerita kita tuh kelihatannya udah mentok gitu di situ. Terus juga buat Kak Grace, karena kami dari SMA Negeri 1 mungkin boleh bagi cerita sedikit Kak, pengalaman di SMA Negeri 1 itu gimana? Terima kasih. Oke baik, terima kasih. Bu Grace bilang biar saya saja. Sebetulnya kita sudah dikasih arahan ya. Buku itu harus mengenai ibu kita sendiri, masing-masing, ibu kami masing-masing. Dan tentu hal-hal yang bisa jadi keteladanan. Lalu saya berpikir, ini saya sendiri ya, apa sih teladan ibu saya? Ibu saya itu keteladanannya adalah bahwa beliau itu tangguh, tidak mau kalah, tidak ya. Jadi tangguh ya. Jadi dan itu juga dorongan ayah saya. Seperti waktu Sanere gitu ya, nggak bisa beli mesin jahit gitu. Ya sudah nanti menabung lagi gitu. Jadi tidak terus putus asa gitu. Tapi kan juga bisa membuat mesin jahit yang lain kan juga ada begitu, seperti itu. Nah itu pertama ketangguhan. Dan kemudian ibu saya melihat orang yang tidak hanya di rumah saja, atau tidak hanya kalau jadi nyonya wakil presiden itu harus bergaul. Ya, waktu dulu belum ada seperti Dharma Wanita yang sekarang ya punya program-program gitu. Yang saya tahu Bu Ani Yudhoyono tuh punya banyak program yang tentang pendidikan, tentang macam-macam. Tapi ibu itu ingin tahu dunia dan isinya apa saja, membaca,
dengar radio, dengar musik klasik, belajar sendiri, otodidak, dan juga semua pokoknya apa saja yang dia ketahui dia ingin mengeksplor banyak. Jadi sebetulnya ibu saya itu kan hanya lulusan SMA, ya, tapi itu pun juga di zaman Belanda dan waktu Jepang itu tidak boleh sekolah lagi. Jadi pas selesai ibu saya jadi belajar tambahan 6 bulan untuk menyelesaikan SMA-nya gitu. Nah, jadi tapi ibu begitu pandai belajar sendiri, belajar bahasa Belanda sudah dari kecil sudah bisa, tapi bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Prancis ibu saya belajar. Tentu juga tidak ya, kalau mengaji Quran ya ngerti artinya gitu dari tafsir gitu ya, tapi kalau ya ibu saya juga mengerti bahasa Jawa, bahasa Sunda sedikit gitu. Jadi dia mempelajari terus. Bahkan di Goethe Institute ibu sekolah itu les dulu, ikut ada anak-anak satu kelas itu, ada yang umurnya 16 tahun, ada yang umurnya seumur ibu saya, mungkin waktu itu sudah 50 tahun lebih ya, 60 tahun. Dia nggak malu gitu, pokoknya yang penting belajar. Kemudian ya, jadi kalau mau menulis keteladanan apa sih, kita pikir sendiri keteladanan ibu kita itu dalam apa yang menyentuh hati kita sehingga kita itu bisa menceritakan dengan menarik gitu, ya, menarik ya, artinya ada yang lucu-lucu. Ibu saya itu suka melucu, tapi kan ini melucunya ibu saya itu spontan, tidak ada perbendaharaan lelucon yang dia sampaikan. Tapi kalau misalnya waktu itu ibu sakit, terus dokter bilang ibu mau minum susu, suka susu apa tidak? Ya suka, kan ibu sudah sakit, hampir meninggal gitu ya, nggak lama lagi meninggal. Ya suka sih, tapi asal jangan ASI gitu. Dokternya tertegun, suster juga terus mencerna gitu, terus semuanya ketawa terbahak-bahak. Itu ada sequence berapa menit, 1 menit gitu barangkali. Jadi ibu tuh spontan saja gitu. Dan ibu saya juga mudah kasihan sama orang. Jadi saya bilang, ibu sebentar saya di rumah sakit, saya nggak lama-lama ya, karena ada teman saya yang ibunya juga sakit, dia mesti pulang ke Lampung gitu. Terus oh iya gitu, ibu saya bilang mana tasnya ibu mana, terus dia kasih uang. Padahal nggak kenal orangnya kan, di rumah sakit itu. Ibu saya memberi, tolong ini kasih dia, karena saya cerita waktu itu menderita nggak punya uang cukup, ini sumbangan. Jadi seperti itu. Dan ibu saya tuh orang yang kalau dikasih misalnya makanan atau apa, ibu juga membalas walaupun sepotong kue kecil, tapi dibagi kepada misalnya yang bikin salon rambutnya gitu, yang menyaloni rambutnya. Jadi namanya Lucky ya. Lucky itu waktu ibu saya meninggal nangis sekali begitu, karena apa? Karena dia ingat selalu ada perhatian. Nah, hal-hal seperti itu yang saya anggap jadi teladan, dan saya tulis di buku yang besar, tapi ini nggak sempat dimasukkan karena terlalu panjang nantinya. Dan ya itu, jadi ibu menghargai orang tidak karena kekayaannya, tapi karena ya dia sebagai orang itu dengan kemampuannya, dan ibu berbicara dengan dia sesuai dengan kemampuan topik yang orang itu kuasai punya. Dan juga ibu saya orang yang ibu saya tidak suka tidak cengeng gitu, tapi kalau dia sedih dia tahan sendiri. Tapi pada suatu hari ibu saya itu kan umur 72 masih punya ibu. Nenek saya itu meninggalnya umur 95 tahun 8 bulan gitu. Sebentar lagi 96 tahun. Jadi ibu saya umur 72 masih punya ibu. Jadi bayangkan, tahu-tahu ibunya meninggal. Terus ibu saya
ini menangisnya diam-diam gitu. Kebetulan saya masuk kamar, saya lihat ibu saya menangis, tapi saya pura-pura nggak tahu, terus cerita. Menangisnya juga tidak menggerung-gerung gitu, tapi keluar air mata. Karena suka sedih gitu, karena dia baru sadar selama 70 tahun masih punya ibu ya. Nah, jadi ditahan. Tapi ketika tante saya meninggal 8 April tahun 99, ibu saya itu kaget gitu dikasih tahu bahwa tante saya itu sebagai sahabat, karena dari kecil cuma berdua, bedanya 3 tahun. Terus ibu saya bilang, suster bilang, ibu jangan nangis karena dia dirawat di rumah sakit. Jangan nangis kan masih ada anak, masih ada cucu, ada mantu. Ya tapi mereka kan lain. Kalau adik saya ini teman saya, sahabat saya. Jadi saking sedihnya tapi tidak kelihatan sama kita gitu. Tahu dia meninggal, jantungnya terus ya. Jantungnya yang terserang gitu, terus ibu meninggal 5 hari sesudah adiknya meninggal. Jadi 1 tahun sebelumnya Eyang, ibunya itu April juga tanggal 19. Terus setahun kemudian tante saya 8 April, lalu ibu meninggal 13 April. Jadi tahu-tahu kita kehilangan itu. Jadi saya tahu-tahu yang paling tua, sepupu saya masih di bawah saya, adik saya di bawah saya. Jadi nah ini, tapi saya pikir saya harus tabah seperti ibu saya, seperti eyang saya gitu. Eyang saya itu 96 sendirian di Ciluwer. Dia punya rumah yang dulu bersama kakek saya membangun, karena sudah bosan di kota, ingin ada sungai yang suaranya suara airnya terdengar gitu. Jadi yang saya tinggal di situ, terus kakek saya dimakamkan di situ, dan sekarang bersebelahan dua-duanya. Nah jadi ya inilah, untungnya ibu sama ibu dan eyang saya itu orangnya tabah semuanya. Jadi itu yang menjadi teladan buat saya. Jadi ya, apa yang kita tulis nih, Mas tadi siapa? Mas, ya? Mas Erwin ya. Yang kita tulis itu kalau tentang ibu, apa yang menyentuh hati kita, itu yang Anda pilih gitu. Nah, jadi teman-teman yang menulis juga mengenai ibunya, hal yang paling menyentuh, yang perasaan dirinya dengan ibunya itu paling menyentuh, itu yang dikeluarkan. Nah, bagi saya melihat ibu saya orang yang lucu, orang yang tabah, orang yang tahan uji, tidak. Kita nggak pernah dipeluk, disayang-sayang gitu, cium ya sebentar saja gitu. Tapi nggak pernah dikoloni juga waktu masih kecil ya. Karena ibu saya orangnya sebetulnya kayak soliter gitu. Dia bisa berteman, tapi kalau soliter ya dia sendiri, nggak mau diganggu. Baca sampai malam dengan musik klasik, terus mau belajar sendiri, menyukai musik klasik. Nah itu yang saya tulis gitu. Jadi kita pasti bisa menulis. Ini kembali ke literasi. Carilah topik yang paling Anda rasa menyentuh hati dan pasti bisa keluar dalam tulisan. Itu. Baik. Mungkin bisa dilanjutkan ke Grace. Pertanyaan yang berkaitan dengan mental block. Ketika kita menulis, tiba-tiba ada block. Sebagai seorang penulis, ketika kita menulis memang kadang-kadang tuh kita harus berhenti dulu, ada jedanya dulu nih, bingung lagi apa yang mau dituliskan. Tetapi kita harus balik lagi ke awal, ketika tujuan penulisan kita seperti yang Ibu Mutia sampaikan, apa itu yang harus kita pegang, itu kita jalanin paketnya. Mau mulai dari mana dulu, dari tema tersebut. Kemudian pada perjalanannya itu kita cari lagi apa yang paling menyentuh, bukan cuma sekedar dari buku ini ya, apa yang paling menyentuh, yang paling mengena dengan tema itu kita bisa kembangkan dari situ. Nah, kalaupun ada satu saat kita kena mental block terus kita berhenti, ya kita berhenti dulu aja, nggak apa-apa, refresh dulu gitu loh. Nanti kita kembali lagi tuh, mood kita dapat lagi, kita coba lagi menulis begitu. Itu yang menulis yang baik ya, bukan menulis yang sistem kebut semalam gitu loh, untuk mendapatkan suatu hasil tulisan yang sangat-sangat bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi istilahnya kalau memangnya ada
mentok itu pasti ada. Saya juga ngalamin, nggak mau nulis, nggak mood banget gitu loh untuk nulis tuh, walaupun cuma sekedar nulis artikel kecil yang gampang aja gitu kan, tunggu aja dulu. Tapi begitu bisa loh saya terbangun tuh malam hari itu, saya ngetik dulu sampai jam 3 pagi gitu kan, kadang-kadang saya nulis gitu kan, supaya tayang tulisan saya begitu. Jadi kita kembali lagi bagaimana kita melakukan kontrol diri kita sendiri untuk punya semangat mencapai tujuan kita dari penulisan tersebut. Kira-kira demikian. Kalau buat SMA 1 harusnya sekarang ini prestasinya harus lebih ditingkatkan lagi ya, karena kita SMA Negeri 1 ini sudah jauh tertinggal di masa-masa zaman-zamannya saya dulu gitu loh. Makasih ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan di sini. Terima kasih Bu. Oke, baik. Nah, sahabat semuanya, udah terasa waktu sudah menunjukkan pukul 15:25 menit. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk sahabat yang sudah menghadiri ngabuburit asyik belajar ketauladanan dari perempuan itu ibuku. Saya mengutip dari percakapan atau penyampaian dari Kak Grace, membaca buku itu kita mengenal dunia, sedangkan kalau kita menulis buku kita dikenal dunia. Dan saya juga belajar keteladanan dari Ibu Rahmi Hatta, ibu dari Profesor Dr. Mutia Hatta, yang mana bahwa perempuan harusnya ya merupakan orang yang tabah, semangat, hemat dan anggun, dan juga menjunjung tinggi dan menjaga nama baik. Terima kasih Kak Grace Tanus, Ibu Mutia Hatta. Kami penulis buku Perempuan Itu Ibuku mengucapkan salam literasi Indonesia. Ada moto dari kami dan itu harus dicamkan. Ketika kita membaca buku kita bisa mengenal dunia, tetapi ketika kita mempunyai buku kita bisa dikenal dunia. Dadah. Saya Grace Tanus mewakili para penulis buku Perempuan Itu Ibuku mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah banyak mendukung sehingga bisa terselenggara acara ini dengan baik, dan semoga saja ke depannya kita bisa terus berkarya membagikan semua nilai-nilai kehidupan yang baik untuk bisa dimanfaatkan dan dikaryakan untuk semua siapa saja, terutama generasi muda. Salam literasi Indonesia.